kehidupan ini. Semua seakan berpacu dengan waktu. Menghentikan FM selangkah lebih maju. 95,9 LPPL Radio Mahardika FM. Sobat Mahardika, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Dinamika Kota sesi 2 bersama saya Kirana Nisa, Sobat Mahardika. Dan seperti yang sudah saya janjikan di awal tadi, ada persembahan istimewa hari ini Sobat Mahardika menyambut Hari Ibu. Akan kami hadirkan, kebetulan sudah rawuh juga narasumber kami, yaitu sosok wanita perempuan yang cukup inspiratif, memiliki peran yang luar biasa juga di masyarakat, yang nanti siap berbagi kisah untuk kita semuanya Sobat Mahardika. Tema besar kita nanti Sobat Mahardika terkait dengan Ibu Sehat, Keluarga Sejahtera, Indonesia Maju. Wah, pasti ini sangat menarik dan ada banyak sekali hal yang bisa kita kupas ya. Tentunya Anda juga bisa bergabung di 085719599959 atau R-nya di 813832. Anda pasti sudah penasaran siapa ya kira-kira yang dihadirkan. Ini datang langsung dari Tanah Gedok. Langsung saya munculkan suaranya ya. Selamat pagi, ada Ibu Insiah Desiani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu sudah berkenan untuk rawuh di studio Mahardika. Terima kasih. Bulan Desember ini yang kedua ya Bu ya. Iya. Kemarin kita ngobrolin soal AIDS ya. Iya betul. Sekarang kita akan berbicara soal kiprah Bu Insiah di masyarakat. Hari ini beliau datang tidak sendiri, didampingi oleh Lurah tercinta ada Bapak Sujarwo. Selamat pagi Pak Lurah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk mendampingi Bu Insiah rawuh di studio Mahardika FM. Sama-sama, ya, terima kasih juga. Pertama kali Pak di studio? Iya. Oke. Suasananya dingin ini. Dingin. Tapi nyaman juga. Nyaman ya Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti 1 jam kita ngobrol bisa menghangatkan suasana ya Pak ya. Iya, seperti itu. Hari ini jadwalnya cukup senggang Pak di kelurahan? Ya, sebetulnya di akhir tahun ini jadwal cukup padat. Jadi kita harus banyak kegiatan yang dilakukan di kelurahan maupun kita harus menghadiri undangan-undangan dari OPD. Namun karena ini sesuatu yang momentum yang luar biasa, kami pun juga mengagendakan untuk bisa hadir untuk mendampingi ataupun menemani Ibu Insiah dalam rangka untuk melakukan kegiatan di Mahardika FM ini. Iya, luar biasa. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Termasuk Bu Insiah ini tadi urusan di rumah sudah selesai semua ya Bu ya? Alhamdulillah sudah. Pagi-pagi berumput dirampungkan semuanya. Urusan dapur, anak-anak juga, dan siap untuk berbagi inspirasi. Kenapa saya bilang Bu Insiah ini merupakan sosok perempuan yang cukup inspiratif Sobat Mahardika dan cukup berpengaruh nih nampaknya di kawasan Kecamatan Sananwetan, karena di tahun 2021 ini saja ada prestasi yang membanggakan, membawa nama baik Kota Blitar sebagai kader puskesmas terbaik ya Bu ya. Nomor 2 se-Indonesia. Betul. Luar biasa. Sebelum saya menggali lebih dalam cerita daripada Bu Insiah, Pak Lurah ini melihat sosok Bu Insiah ini seperti apa ini? Kemudian disebut-sebut sebagai wanita yang cukup inspiratif dan berpengaruh begitu. Iya, terima kasih. Mbak siapa nih? Kirana saya. Oh, Mbak Kirana. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Kirana. Kami yang ada di Kelurahan Gedok itu melihat bagaimana program pengarusutamaan gender ya. Jadi ini perlu kita sampaikan bahwasanya sebagai seorang wanita ataupun pria itu kita setarakan dalam hal hak dan kewajibannya ya, di dalam ikut membangun ataupun berpartisipasi dalam ikut membangun di suatu negara, dalam hal ini di Kelurahan Gedok ya. Jadi kami melihat Bu Insiah ini luar biasa. Jadi sudah bisa memposisikan dirinya sebagai
seorang wanita yang luar biasa juga di dalam sebagai seorang ibu dari anak-anaknya, sebagai seorang istri dari suaminya, tentunya juga punya kesibukan yang luar biasa. Benar. Tapi beliaunya juga sudah mampu untuk menorehkan ya suatu prestasi yang tidak mudah untuk didapat gitu ya. Di prestasi nomor 2 nasional sebagai kader tuberkulosis ya. Ini suatu hal yang membanggakan juga. Jadi kami di kelurahan juga mendorong untuk teman-teman yang lain atau wanita-wanita yang lain di Kelurahan Gedok khususnya di Kota Blitar secara umum, monggo untuk tetap berkreasi ya, berpartisipasi aktif dalam rangka untuk membangun di wilayah masing-masing sesuai dengan tupoksi ataupun area garapan yang memang menjadi tanggung jawab ataupun menjadi kewajibannya. Silahkan untuk berkreasi, berkarya. Insya Allah kalau panjenengan semua sebagai ibu-ibu selaku ibu rumah tangga ini kalau berkreasi dengan ikhlas, dengan cerdas ini tentunya insya Allah akan membuahkan hasil atau prestasi yang luar biasa seperti Bu Insyah ini. Begitu Mbak Kirana. Mudah-mudahan nanti setelah perbincangan kita akan muncul Ibu Insyah yang baru, regenerasi ya Bu ya, di wilayah Gedok, Kecamatan Sanawetan, dan yang kita harapkan se-Kota Blitar. Oke, saya penasaran ini terkait dengan perjalanan Ibu Insyah aktif sekali di kegiatan masyarakat. Sejak kapan Bu, kalau boleh tahu? Kalau menjadi kader kesehatan itu kita mulai dari Posyandu Lansia. Itu tahun 2006. Saya sudah mulai masuk. Ya, itu malah sebelum menikah. Oh gitu. Iya, saya menikahnya 2008. Luar biasa sekali ini ya, masih gadis sudah aktif di kegiatan sosial. Iya betul, itu kebetulan Posyandu Lansia itu ada di depan rumah. Jadi waktu itu kadernya kan sudah sepuh-sepuh. Jadi beliau-beliau itu minta bantuan kita untuk menjadi administrasinya, karena laporannya Posyandu Lansia itu ya cukup banyak juga, jadi menghitung juga. Jadi beliau-beliau minta saya untuk membantu seperti itu. Jadi mungkin karena hati ya, mungkin karena hati yang ikhlas ataupun sudah jiwa saya sosial itu, jadi sampai sekarang itu masih menjadi kader, bahkan sudah menjadi kader apa saja nggih Pak. Banyak banget ini ya. Soalnya nggak cuma 1-2 Sobat lebih Mardika. dari 22. Iya Bu, iya. Ini tadi saya lihat daftarnya 10 kan Pak ya. Saya sudah bilang Bu kok banyak banget. Saya balik ternyata sampai 22 loh ya. Itu ada satu lagi yang belum tercantum karena saya menjadi anggota baru. Itu KKI. KKI itu Komunitas Kebaya Indonesia. Ya, itu saya anggota baru. Saya memang mungkin ya dari hati ya suka bersosial. Di situ saya ingin menjadi wanita sejati. Oh, luar biasa. Begini Pak, karena sekarang itu kan semuanya pakainya baju yang modern. Kebaya itu kan sudah langka. Lah itu kan milik kita. Takutnya nanti kalau generasi kita itu sudah lupa terus dimiliki negara lain kan kita juga jadi gimana seperti itu. Jadi ya sambil belajar, saya itu memang suka hal-hal baru seperti itu. Jadi belajar di situ gimana KKI itu seperti itu ya. Oke. Jadi sejak tahun 2006 terjun di kegiatan masyarakat, kalau dihitung sampai sekarang sudah 17 tahun ya. Iya. Terus 17 ini ya. Iya. Itu sudah lama sekali. Terus menikah itu sama suami juga itu, Pak, gak apa-apa menikah tapi tetap diizinkan. Itu kasihan orangnya sepuh-sepuh seperti itu dulu. Terus punya anak itu bapaknya gini, Bu, kegiatannya sama nuake apa enggak disaleh nih. Tapi lek iso ya enggak apa-apa, yang penting anak enggak lali ya, seperti itu. Dan alhamdulillahnya itu suami juga mendukung. Itu ya, keluarga juga mendukung. Itu. Dan
saya menjadi kader TBC itu ya, itu Yang tahun kemudian mengantarkan prestasi di kancah nasional. Dari 2006 itu menjadi kader Posyandu. Mungkin anak-anak masih kecil jadi cuma di daerah Posyandu aja ya. Terus setelah anak-anak besar itu menjadi kader kader TBC ini ya. Ini 2018. Karena sebelum itu saya sudah menjadi SBM. SBM itu surveillance berbasis masyarakat yang ada di kelurahan itu. Apa itu yang ada di kelurahan-kelurahan, Pak? Kelsi itu, kelurahan siaga aktif. Itu ada Pokja namanya Pojak Surveillance dan saya ketuanya di situ. Itu tugas kita sebagai surveillance itu memantau memantau penyakit-penyakit ataupun hal-hal baru yang ada di daerah itu. Terutama di Gedok ya. Itu seperti DBD ya, itu kan musiman. Itu kalau ada itu sampai 1 RT, 2 RT, 1 RW itu kena semua. Itu ya dulu DBD karena ada pandemi DBD-nya takut enggak ada belas. Lah ini mulai muncul lagi DBD seperti itu. Karena kita semuanya fokus ke Covid saat itu ya. Itu nggak ada kasus, itu satu pun nggak ada kasus DBD. Ini alhamdulillah Kota Blitar level 1, kasusnya COVID sudah turun, DBD muncul lagi. Ini mulai ada di Kelurahan Gedok beberapa seperti itu. Jadi tugas kita seperti itu memantau dan melaporkan itu penyakit-penyakit menular seperti TBC, HIV. Dan COVID-19 kebetulan saya juga satgasnya COVID seperti itu. Ini luar biasa sekali ini ya Sobat Mahardika, Ketua WPA Warga Peduli AIDS yang kemarin awal bulan juga kita undang, kita ngobrol bareng ya Bu ya. Kemudian kader TBC, SBM tadi yang disebutkan dan masih banyak lagi, Tracer Satgas COVID-19, Sekretaris Karang Warga. Wah, luar biasa. Semua instansi itu orang tua saya. Iya, kalau di pertanian itu saya pengurusnya itu KWT, kelompok wanita tani itu mulai dari kota sampai desa itu saya pengurusnya. Luar biasa ini ya, kayaknya orang-orang dinas kalau disebut nama Bu Insya, yang itu Gedok ya. Kalau di dinas sosial itu ada, saya Karangwarda itu mulai pengurusan kota sampai di desa juga itu. Ya, terus di Senam Tera juga ya Bu? Iya, Senam Tera itu kemarin itu sama Bapak Lurah barusan kita merayakan Senam Tera Indonesia itu ulang tahunnya yang ke 36. Sebenarnya tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya siapkan, bagaimana dukungan keluarga, kemudian apa yang menjadi dorongan, karena memang panggilan hati ya Bu ya, siap, melihat kepedulian terhadap lingkungan ini sendiri. Bu, tapi kan ini sebagai kader kesehatan dan memang penyakit-penyakit yang cukup menular dan menjadi perhatian pemerintah. Apa tidak ada kekhawatiran nanti ketika terjun di lapangan, kemudian mohon maaf membawa virus, kemudian keluarganya yang jadi korban dan lain sebagainya. Ini gimana Bu? Mungkin itu pertama itu kita itu dari hati ya. Dari hati, kalau kita sudah niat ingsun bismillah. Dan pertama kali itu saya didatangi dari dinas minta tolong menjadi kader ini ya. Kalau TBC itu kan dulu kan sudah global dari Dinas Kesehatan, tetapi semenjak tahun 2018 itu dari Global Fund itu salah satu yayasan dunia yang menangani masalah penyakit menular terutama TBC ya, karena Indonesia itu nomor 2 sedunia. Kalau tidak nomor 2, nomor 3. Pokoknya 3 negara ini ya, India, Cina, Indonesia itu naik turun ya. Jadi dari Yayasan Dunia diperhatikan, khususnya Indonesia juga. Terus di Kota Blitar itu kita dikontrak oleh Global Fund itu yang menangani Aisyah Muhammadiyah itu. Ya. Terus yang didampingi oleh Dinas Kesehatan yang di bawahnya ada puskesmas-puskesmas di 3 kecamatan. Kalau sekota itu ya, itu kader TBC itu ada 28 orang. 28 dan mayoritas wanita juga Bu? Iya. Wah, luar biasa. 28 kalau seperti saya ini dari umum ya, dari kader umum itu per kelurahan ada 1 orang. Terus kalau wilayahnya lebar itu ada tambahan dari kader Aisyah
itu 1 orang. Jadi ada satu kelurahan itu ada yang 1, ada yang 2 seperti itu. Dan ini program pemerintah ini untuk menyambut harus benar-benar di tahun 2030 itu harus eliminasi ya, eliminasi TBC itu. Jadi kita harus siap-siap Pak Lurah juga. Ini kita harus siap-siap dan gencar-gencarnya untuk sosialisasi dan itu mencari jarum di tumpukan jerami. Nah, kita pilah-pilah ya, pilah satu-satu. Kalau mengarah ke TBC ya, itu kalau orangnya kurus, terus ini kok berat badannya menurun terus, kok batuk-batuk ya. Terus kita dekati ya, itu tidak lepas dari kerjasama kita dengan pemangku wilayah, terutama dari kelurahan juga, dari Pak Lurah. Kita mohon dari kelurahan untuk mewaro-waro di daerahnya masing-masing Pak RT Pak RW itu. Bila ada warganya yang mengarah ke TBC, mohon segera lapor ke kita. Nanti kalau ditangani dari RT RW malah jadi masalah, nggih. Biasanya orang kan enggak mau seperti itu. Jadi kita dekati seperti itu. Terus yang itu ya, karena itu TBC terutama itu kan langsung ya, penularannya langsung dari droplet ya. Dari itu lebih ganas lagi daripada HIV sebetulnya. Lebih menakutkan. Karena kalau TBC itu kan penularannya langsung kalau HIV memang penularan khusus. Kalau HIV kalau tidak melakukan beberapa hal tidak mungkin tertular, nggih. Itu. Jadi kita bismillah dari rumah. Terus yang kedua itu ridho dari suami. Ini yang paling penting ya Bu ya. Iya, paling penting itu. Yang pertama itu dari kita itu tatak ya, bismillah. Ini demi orang banyak, demi kemanusiaan. Kita cuma membantu ya, yang bisa kita kan punya tenaga. Kita kan lapangan, jadi langsung terjun ke pasien. Seperti itu. Menjadi tracer Satgas COVID-19 dulu. Betul. Di awal-awal ada ketakutan nggak Bu dari keluarga? Ya, mungkin kalau yang lainnya nggak tahu ya. Kalau saya mungkin sudah dari TBC itu ya, mungkin jadi kader TBC itu kan kegiatan kita seperti itu langsung lapangan. Terus setelah ditarik kita menjadi tracer ya, Satgas COVID itu. Alhamdulillahnya ya kita tatak bismillah dan alhamdulillahnya setiap ada swab massal kita alhamdulillah satu pun tidak ada yang dari tracer itu yang positif. Alhamdulillahnya itu ya. Mungkin Allah lebih adil lah. Jadi kita tiap hari kan Bu ya untuk mencari kan ya. Di tahun di bulan 7 itu marak-maraknya ya. Bulan 7, bulan 8 itu marak-maraknya Covid, Pak. Lagi tinggi-tingginya Iya, tinggi-tingginya. Jadi itu kan tidak ada yang ke isoter ataupun rumis. Jadi itu dulu ya semuanya isolasi mandiri. Jadi kita mulai dia di dok jadi COVID-19 jadi kan harus isolasi di rumah. Kita itu jadi gimana ya, kalau orangnya enggak punya, kecuali orangnya kaya ya, punya uang beli ini itu bisa, tapi orangnya enggak punya, terus satu rumah diisolasi, terus dia kerjanya kan harus itu ya, kerjanya saat itu mendapat uang untuk makan, jadi ya dilema juga. Karena memang kebanyakan soal ekonomi ya Bu ya. Kenapa mereka kemudian tidak mau dievakuasi? Betul. Terus selain itu kita mengirimkan obat. Jadi mereka punya keluhan ini itu kita ke puskesmas, itu keluhannya apa, terus dikasih resep dokter sama dokter ini kita ambil ke puskesmas, setelah itu kita antar ke rumahnya masing-masing. Seperti itu. Ini Ibu Insiani menceritakan satu di antara tugas-tugasnya yang masih banyak banget ya Bu ya. Bagaimana seorang Ibu Insiah ini kemudian bisa membagi tenaga, waktu, pikiran antara menjadi seorang kader kesehatan, menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri ini yang barangkali juga ingin diketahui oleh ibu-ibu yang sedang mendengarkan. Itu semua itu ya karena kita kerja sama suami ya. Yang utama itu kita saling terbuka. Kalau mau ada kegiatan itu sama suami saya bilang dulu, kalau kurang beberapa hari ya Pak ini mau ada kegiatan
kan sering di rumah, no, iya kapan? Kalau gitu kegiatan di sini itu kapan? Seperti itu saya bilang. Terbuka ya Bu? Iya. Okay. Suami kan kerja di Budi Rahayu, ya. Terus itu, jadi kalau ada waktu pas dia bisa izin, jadi cuti seperti itu. Gantian nunggu anak-anak atau jemput sekolah itu, seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa saya langsung ngebel ayahe. Ya ini hari ini tanggal ini ya tak lihat dulu seperti itu. Dan karena menjadi COE itu ya BKR dari BKKBN provinsi. Jadi saya juga sering keluar kota. Itu 1 tahun itu ada 4-5 kali pertemuan provinsi. Alhamdulillahnya anak-anak itu bisa ditinggal ya, meneh-meneh semua. Tapi akhirnya kan memang dari yang dilakukan di luar ada banyak sekali manfaat yang dipetik yang bisa juga diterapkan di keluarga ya Bu ya. COE BKR Kota Blitar Bina Keluarga Remaja. Ya. Jadi tadi saya juga mau tanya, ketika memang harus melakukan pendekatan kepada masyarakat ya Bu ya. Lebih sulit mana ini melakukan pendekatan kepada anak-anak zaman now dengan pendekatan pada masyarakat sekarang Ibu? Itu karena apa ya? Teori itu tidak semudah dengan prakteknya. Betul. Kalau teori kita gini oke. Setelah praktek menghadapi anak sendiri, aduh ya Allah, ekstra juga. Karena anak-anak masa pertumbuhan ya. Kalau dulu kita tekankan itu program ya, itu dari provinsi dulu itu 18-21 lah, itu 18 mulai jam 6 sore sampai jam 9 malam itu semua tidak pegang HP. TV juga nggak nyala, itu kita belajar. Kita terapkan di keluarga dulu, jangan keluar dulu. Kalau keluarga kita berhasil, baru kita keluar, seperti itu. Jadi, dan sempat diterapkan juga di keluarga Ibu Insia? Alhamdulillah, sebelum pandemi itu kita terapkan ke anak-anak. Itu ya, pokoknya termasuk ibunya juga ini, ayahnya kalau mau pegang HP nggak usah di rumah, seperti itu. Jadi kita harus disiplin. Kalau memberi contoh ke anak, orang tua harus juga. Kesepakatan antar anggota keluarga ya Bu ya. Biasanya kita melarang, tapi kita sendiri masih mainan. Kita melarang anak-anak menyuruh belajar, kita nonton TV lah. Itu kan dicontoh enggak baik juga. Seperti itu. Jadi sampai jam 9 itu ya, itu enggak pegang HP. Terus nanti pagi atau itu kan ada waktunya bisa itu dulu, tapi sekarang setelah daring, aduh alasannya ya mulai pagi sampai malam itu tugas selalu. Benar. Jadi saya itu selalu dari dulu anak-anak masih SD itu ya, itu saya selalu masuk ke grupnya anak-anak. Jadi tahu tugasnya apa, yang belum ini saya ngecek, Kak ini belum. Seperti itu. Jadi gimana, anak perempuan sama laki-laki sama saja Pak Lurah. Iya sama saja. Apalagi sekarang ini karena IT ya, IT karena pandemi sudah 2 tahun mungkin anak-anak di rumah cuma taunya HP, TV, tidur, makan, cuma itu. Jadi ya Allah, gimana ya anak-anak itu. Sampai saya itu menyuruh anak itu ke tetangga itu sampai malu Pak, anak-anak ke tetangga itu loh. Padahal tetangga samping rumah aja ya Bu ya. Karena minimnya sosialisasi. Betul. Nah itu. Jadi saya suruh itu ini antar ke tetangga ini. Pertama masa cah lanang dikongkon. Enggak apa-apa. Laki-laki perempuan sama saja. Itu biar dia sosialisasi sama orang lain seperti itu. Iya. Menarik sekali ini ketika memang perjuangan daripada Ibu Insiah ini untuk bisa tetap berjalan seimbang ya Bu ya, tugas-tugasnya. Gini Mbak, kalau pegawai negeri itu kan minggu libur, Sabtu Minggu libur. Kalau saya tidak ada hari libur. Tidak ada hari libur dan siap saat ya Bu ya. Setiap saat ada kegiatan, ada jadwalnya. Hari Minggu senam, mendampingi itu para lansia, senam tera itu. Sekarang kan lewat YouTube itu, kaset sudah ada jadul Pak. Jadi kalau nggak ada yang mengoperasikan, nggak jalan. Jadi harus itu rutin. Alhamdulillahnya semuanya itu bisa berjalan dengan lancar ya. Dan kalau kebetulan kegiatan itu bareng, itu saya lihat dulu, oh ini
yang harus ada saya, tidak boleh digantikan. Kita prioritaskan yang mana ya, dulu betul. gitu ya, Bu, ini ya? saya yang datang. Kalau ini bisa diwakilkan yang lain. Ini biar yang lain. Seperti itu. Seperti hari ini sebetulnya ada pengukuhan Karangwerda. Ya, dihadiri dari provinsi, Pak. Siap, di Kusumo Wicitro. Tetapi karena bisa diwakilkan ya, itu teman saya yang lain mewakili ya saya di sini seperti itu. Mengkoordinir banyak orang ternyata ya, Bu ya. Betul. Ya, ini nanti kita curiin ilmunya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan banyak orang, tapi dengan keluarga pun juga tidak terabaikan. Ini yang paling penting ya. Oke, sekali lagi Sobat Mahardika, Anda yang ingin bergabung monggo di 085719959959 atau on air-nya monggo ya. Sesama ibu-ibu rumah tangga barangkali tertarik dengan kisah atau yang dilakukan Ibu Insiah juga bisa nanti sharing di 813832. Kami akan kembali Sobat Mahardika setelah jeda yang berikut ini. Mbah Ti, pon vaksin apa dereng? Wis nole, ndek winginane. Jos, pripun rasane? Rasane ora apa-apa. Aku biasa ae. Pokoke sadurunge vaksin, maem dhisik. Wis to, ora usah wedi divaksin. Vaksin COVID-19 aman dan halal. Kenali tubuh Anda dan jujurlah pada petugas kesehatan. Ayo Lur, sukseskan vaksinasi COVID-19 di Kota Blitar. Informasi ini dipersembahkan Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar bersama LPPL Radio Mahardika FM. Anda cemas dengan penyakit yang sudah lama Anda derita, atau Anda merasa takut untuk operasi karena harus mengeluarkan banyak biaya? Hilangkan rasa cemas dan takut Anda. Datanglah langsung ke Klinik Kesehatan Tradisional Ibu Fajriati, Jalan Karto Darmo, Desa Jimbe, RT 1 RW 2 Kademangan, Blitar. Klinik Ibu Fajriati mengobati segala macam penyakit tanpa operasi dan injeksi, mulai dari tumor, kanker, kista, kistel, polip, prostat, amandel, gondok, benjolan, daging tumbuh, lemak hidup, MAH, infeksi lambung, liver atau kuning, ambeien, hernia, usus buntu, sifilis, keputihan, pendarahan, gatal flek menaun, telinga bisulan, batuk sesak, darah tinggi, rematik, diabetes, asam urat, kolesterol, stroke, lumpuh, kencing batu, batu ginjal, batu empedu, lemah syahwat, ingin gemuk atau ingin kurus, tidak punya keturunan dan lain-lain. Datang saja ke Klinik Kesehatan Ibu Fajriati, menetap di Jalan Karto Darmo, Desa Jimbe, RT 1 RW 2 Kademangan, Blitar. Handphone 085 234 010 530. Ingat, kami tidak buka cabang di tempat lain. Kesembuhan Anda, kepuasan bagi kami. Ga, kok buru-buru? Mau kemana? Rudy, iya nih, aku mau ke Apollo Superstore nih. Mumpung ada diskon 20% all item sampai 50% loh untuk konter-konter tertentu dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Oh iya? Ikut dong. Kamu tuh ada diskon gede gak aja-aja. Hayu. Menyambut Natal dan Tahun Baru, dapatkan diskon 20% all item sampai 50% untuk counter tertentu di Apollo Superstore. Ada juga pasar murah Apollo Superstore di teras depan dan pintu masuk Apollo Superstore. Dapatkan aneka celana dan hem koleksi bermerek Emba, Cardinal, Top 10, Lea, Lois dan lain-lain. Lengkapi dengan t-shirt keren MCB, Gresida, Dadung dan lain-lain. Ada juga pakaian wanita, baju anak-anak lengkap tersedia. Tetap terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan kurangi mobilitas. Ayo ke Apollo Superstore, Jalan Cokro Aminoto, Timur Gedung Graha Patria, Blitar. 95,9 LPPL Radio Mahardika FM. Sobat Mahardika, Anda masih di Dinamika Kota sesi 2 dalam perbincangan hangat kita Ibu Sehat Keluarga Sejahtera Indonesia Maju, bersama dengan narasumber yang juga istimewa sekali, spesial sekali, kisah atau cerita yang tadi sudah disampaikan di awal ya Sobat Mahardika, bersama Ibu Insiah Desiani
Sobat ini menjadi kader kesehatan yang berprestasi di Kota Blitar dan tadi menceritakan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Saya ingin dengar ini ya pendapat dari Pak Lurah. Tadi sudah banyak banget ya Pak ya yang diceritakan dari Ibu Insiah. Mendengar itu bagaimana Pak Lurah tanggapannya? Jadi gini Mbak Kirana. Jadi di kelurahan itu memang perlu dukungan warga masyarakat. Siap. Jadi partisipasi masyarakat sangat-sangat dibutuhkan di dalam membangun suatu kelurahan. Benar. Jadi tidak mungkin kami yang lurah di Gedok beserta teman-teman perangkat itu melaksanakan tugas sendiri, nggak mungkin. Nonsen itu. Jadi peran serta dari warga masyarakat bagaimana bersama-sama untuk menuju kelurahan yang baik. Seperti Bu Insiah ini sebagai kader wanita ya. Siap. Tentunya juga sangat-sangat inspiratif sekali. Benar. Ya, dalam rangka bagaimana kader-kader yang lain bisa meniru. Jadi kalau kita melihat ataupun mendengar apa yang disampaikan itu tadi, bisa kita bayangkan betapa sibuknya ya Bu Insiah ini. Iya Pak. Jadi di saat beliaunya sebagai ibu rumah tangga ya, dari ibu dari anak-anaknya juga istri dari suaminya itu, beliaunya juga punya komitmen ya, komitmennya kuat sekali. Benar. Bagaimana hidupnya itu memiliki manfaat kepada orang lain. Jadi prinsip bahwasanya kita hidup itu harus bermanfaat kepada orang lain. Nah ini prinsip yang harus kita pegang sama-sama. Jadi untuk itu kami di kelurahan juga tidak waleh-waleh ataupun mengajak kepada seluruh komponen yang ada di wilayah Kelurahan Gedok khususnya barangkali juga di wilayah Kota Blitar untuk bagaimana kita berpartisipasi bahu-membahu menuju kelurahan yang baik yang tentunya nanti akan terakumulasi menjadi kota yang baik ya, Kota Blitar yang baik. Amin. Kota yang aman, sejahtera gitu nggih. Ya. Jadi kami sampaikan terima kasih juga kepada Bu Insiah. Jadi perlu kami sampaikan pula bahwasanya di kelurahan itu kan banyak kegiatan ya, banyak program. Keterlibatan unsur ibu wanita dalam hal ini sangat-sangat menjadi semacam prioritas gitu ya. Benar. Jadi saya sampaikan tadi peran seorang wanita itu tidak seperti dulu yang sekarang sudah harus memiliki peran yang dominan juga ya. Jadi ibu barangkali kalau bapak ngomatur itu gak patek digatek gitu ya kan. Tapi ketika ibu ya ya terkait dengan bagaimana kiprah seorang kader itu kami juga menyampaikan ke Pak RT, Pak RW, Ketua LPMK yang ada di kelurahan itu, kita harus tetap bahu-membahu bersinergi antar lembaga yang ada di kelurahan untuk sama-sama punya visi, misi, persepsi yang sama terkait kemajuan kelurahan. Barangkali itu Bu. Oke. Jadi sepakat ya Pak, kalau misalkan memang sampai hari ini masih ada yang bilang wanita mah bisa apa, cumanya bisa masak, maca, mohon maaf yang M terakhir mana gitu kan ya. Tapi sekarang ternyata wanita juga bisa memberikan peran yang besar terhadap pembangunan daerah. Iya. Jadi di komposisi pengurus RT RW maupun LPMK di Kelurahan Gedok itu kita juga mengharapkan ya, menghimbau untuk peran wanita di dalam struktur kepengurusan RT maupun itu RT RW, LPMK itu ada. Jadi nggak hanya didominasi, ada di beberapa RT RW yang diduduki ataupun dijabat seorang wanita dan juga hasilnya luar biasa juga. Jadi dengan gaya yang punya khas ya, ibu-ibu kan khas ya, tegas tapi lembut lah gitu ya, lembut tapi juga tegas ya. Nah itu menjadi semacam daya dorong atau daya tarik yang beda dengan kaum bapak sebenarnya. Ini apresiasi sekali. Jadi itulah ya kenapa kemudian pendekatan kepada warga-warga pun kalau ini yang melakukan ibu-ibu nampaknya juga lebih terasa hangat dan berhasil ya Pak ya. Benar nggak Pak? Iya, seperti itu memang. Jadi ya bukan berarti kita menyampingkan bapak-bapak tidak, tapi tetap fungsi-fungsi sebagai seorang laki-laki atau bapak ya tetap
kita hargai juga di dalam untuk sama-sama membangun di wilayah Kelurahan Gedok. Luar biasa, di Kelurahan Gedok sendiri dukungan terhadap kaum perempuan ini juga sangat luar biasa ya. Bahkan tadi di jajaran pengurus RW, RRT, RW pun juga mempercayakan seorang wanita untuk ikut mengkoordinir seperti itu. Tadi terakhir pembicaraan saya dengan Bu Insiah terkait dengan komunikasi. Ternyata Bu Insiah ini suka dengan sesuatu yang baru. Nah, ini barangkali untuk ibu-ibu di rumah ini yang memang belum memulai atau belum aktif di kegiatan masyarakat, terkadang untuk memulai komunikasi dengan orang luar ini suka minder loh, Bu. Ada tips nggak nih sebenarnya dari Ibu? Iya, sebetulnya banyak sekali tips-tips ya. Itu karena apa? Selain kita beberapa M itu ya, yang terakhir mana itu, kita juga masih bisa berprestasi di luar sana. Meskipun predikat kita seorang ibu rumah tangga, kita masih bisa berkreasi, masih bisa maju. Seperti itu. Jadi kita tidak harus pakai daster terus kalau sudah menjadi ibu ya. Jadi kita juga memikirkan suami, anak, juga diri kita sendiri harus maju. Jadi tidak hanya beberapa M itu aja. Kita juga tidak melupakan masak, Pak. Saya nggak pernah beli sayur, Pak. Selama ini saya masak sendiri, tidak pernah beli. Jadi itu sudah kebiasaan. Kalaupun ada kegiatan seperti ini, pagi sudah mending. Ya, itu sudah. Jadi kalau sudah siap ya, Bu, betul ya. Jadi anak-anak ini, mah tak bantu ini seperti itu. Iya, tadi Ibu cerita di awal, anak saya juga bisa masak. Iya, betul. Itu jadi anak-anak itu yang kecil itu bisa. Itu saya dampingi. Kalau anak-anak suka kan di video. Mah aku pengen viral seperti itu ya. Kan saya itu di Facebook ya. Nanti tak viralkan di Facebooknya Mama seperti itu. Jadi buat nasi goreng mulai dari awal. Itu ya si kecil itu mulai umur berapa ya, 3 tahun itu sudah ikut-ikutan kakaknya itu. Kakaknya gondut itu karena suka makan. Juga suka masak, Pak. Iya, karena Ibu juga selalu memasakkan ya, Pak ya. Karena saya tidak pernah beli. Jadi masak sendiri. Itu meskipun enak nggak enak ya masakannya rumah. Seperti itu. Jadi lebih baik saya mengeluarkan uang banyak untuk beli sayur daripada beli makanan jadi. Seperti itu. Intinya adalah untuk perempuan-perempuan ini jangan terpacu terhadap 3M tadi ya, Bu. Betul. Ya? Harus memiliki kemauan untuk juga bisa berdaya dan bermanfaat untuk orang-orang lain. Dan kita juga tidak boleh lupa dengan kodrat kita sebagai wanita, sebagai seorang ibu, harus mengurus keluarga dan anak, istri, suami ya. Mengurus suami juga mengurus anak itu juga paling utama. Karena kegiatan kita itu tidak apa-apanya dibanding keluarga. Seperti itu. Jadi kalau keluarga kita sehat ya, aman, di rumah sudah ada makanan, kita tinggal kita plong ya. Jadi kita mau kemana, lantai sudah bersih. Iya, pagi itu subuh semua sudah ayo kerja bakti semua. Yang ini nyapu, manajemen waktunya yang harus ini masak, yang ini ya seperti itu. Jadi sampai saat ini saya itu tidak punya mesin cuci, Pak. Beneran betul. Mesinnya mesin cuci tangan berarti. Padahal itu saya nggak pernah di rumah. Itu tetangga saya itu nyucinya jam berapa, Bu Insiah? Anaknya ini apa nggak kelenderan ya, kok nggak tahu di rumah seperti itu. Iya. Tapi alhamdulillahnya anak-anak bisa terkendali ya. Itu pulang sekolah tepat waktu, nggak pernah telat ya. Kalau saya nggak bisa itu ayahnya. Pak ini saya nggak bisa, ini ada kegiatan ini ya. Ayahnya yang jemput itu. Dan alhamdulillahnya dari kerjasama itulah akan mencapai ya. Akan mencapai sesuatu hal. Kalau kita meskipun itu kegiatan sosial ya Pak Lurah. Itu kalau kita mengerjakan dengan sepenuh hati, itu suatu saat pasti akan mencapai apa itu ya, seperti yang saya capai saat ini, seperti itu ya. Boleh diangkat Bu biar kelihatan di YouTube. Ini nih Sobat Mahardika, kalau Anda memresani ini alhamdulillah seperti mimpi ini Mbak Kirana ini ya. Saya merinding tangan Bu. beberapa 1 bulan yang lalu ya, kira-kira ini penerimaan penghargaan ini ada di Provinsi Bali. Benar. Ya, itu oleh Kemenkes RI yang dianugerahkan kepada kader
kader kesehatan terbaik. Dan alhamdulillahnya saya yang mewakili. Ini semua untuk kader kesehatan Kota Blitar. Oke. Jadi supaya lebih semangat lagi teman-teman ya. Jadi inilah kader juga ada nilainya seperti itu. Karena kegiatan sosial itu kan tak ternilai, Pak. Juga tidak dinilai seperti itu. Bu Insiah, pasti untuk Kota Blitar melihat prestasi yang panjenengan capai ini ikut bangga. Bahkan saya tadi pas panjenengan cerita berkali-kali merinding. Saya penasaran bagaimana ketika piala ini jenengan bawa pulang ke rumah, anak-anak melihat, suami melihat, bagaimana reaksi pertama saat itu yang itu muncul? sudah ya gimana ya, nggak bisa seperti dibuat kata-kata ya Pak ya, dari hati itu. Apalagi anak yang kecil, pas waktu itu HP-nya kan rusak. Itu kakaknya kan baru dikitan, jadi HP baru, model baru. Jadi yang kecil itu Mary. Jadi ingin dikitan juga Pak sampean. Biar dapat HP baru. Iya, dan alhamdulillah dari Kemenkes itu dapat HP baru. Nah, itu anak yang kecil itu bahagia ya. Alhamdulillah ya Itu Allah. ya. Semua itu proses Mbak Kirana. Seperti ini kita memperoleh anugerah seperti ini tidak merora mendapatkan ya ujuk-ujuk itu enggak ada. Benar. Semua itu proses karena kita ya mungkin dari hati juga, mungkin dari doa orang banyak. Saya itu merasa persiapan ini enggak ada persiapannya. Dari dinas sendiri juga enggak ada, wong itu cuma 2 hari waktunya itu. Apalagi di masa pandemi ya. Benar. Itu surat datang dari provinsi. Waktu itu saya dari PJ saya Bu Sriani, PJ itu TBC ya, namanya Bu Sriani. Beliaunya itu sangat mendukung kegiatan kita para kader, terutama Pak Kapus juga. Pokoknya Sanan Wetan itu is the best Pak. Wah, betul. tepuk tangan dong buat Sanan betul, Wetan, yeay. betul Pak. Itu mulai dari puskesmasnya itu mendukung kegiatan kita. Alhamdulillah. Kita itu kader kan, kita punya tenaga. Kalau didukung kita semangat. Itu seperti itu. Dan dari kecamatan Pak Camat itu selalu mendukung kegiatan kita apapun. Luar biasa. Seperti itu ya. Terus dari kelurahan pun, dari Pak Lurah, dari pemangku wilayah yang lainnya itu juga mendukung. Dan dinas kesehatan pun juga seperti itu. Oke. Jadi Kota Blitar itu ya memang wajar lah kalau menerima label kemarin mendapat penghargaan ya Pak ya. Dari Gubernur Jawa Timur, Kota Blitar adalah itu saya juga merinding itu. Penanganan COVID terbaik. Alhamdulillah ya, Benar penanganan sekali. COVID terbaik. Karena kita itu memang bekerja itu memang sosial, tapi kita harus tegas. Saya tekankan sendiri di lingkungan gedok Pak. Kalau ada yang pasien ya, kalau apalagi ini kan tidak ada isoman beberapa waktu yang lalu ya, harus diisoter ataupun dirumis atau rawat di rumah sakit ya. Itu beliaunya minta meskipun itu saudara, mohon maaf enggak bisa. Ini karena bukan dari saya, ini sudah ada aturannya seperti itu. Jadi harus ke isoter. Aku sehat, nggak apa-apa, sehat di sana juga malah temannya banyak. Seperti itu Nggak ya. ada hak spesial ya, namanya aturan harus tetap dipatuhi sama siapapun ya Bu ya. Dan itu anugerah itu buat Kota Blitar semua. Jadi Amin. masyarakatnya yang patuh. Amin. Ya. Alhamdulillah semua masyarakatnya itu patuh, mendukung. Dan kalau tidak ada dari kerjasama dari masyarakat, satgas ataupun pemerintah ya juga kewalahan ya Pak. Tapi alhamdulillahnya untuk Kota Blitar itu patuh, pakai masker, protokol juga oke ya. Jadi layak betul. Waktu di Bali itu saya juga sampai meneteskan air mata itu Pak Kemenkes itu gini. Ya ini Kota Blitar ini kota percontohan ya level 1 seperti itu. Jadi itu sampai dinas itu menanyakan itu dari Dinkes, kemarin Jak ngomong apa Mbak In kok suwimen seperti itu. Iya itu. Sampai itu ya saya cerita ya seperti ini karena waktu lomba itu inovasi ya itu kan ada beberapa kriteria ya yang harus kita lakukan untuk lomba itu, untuk lomba kader TBC itu. Jadi waktunya tidak panjang. Jadi untung kita punya file-file foto-foto kegiatan, video-video juga, tapi nggak sampai terkirim itu videonya, nggak sempat itu sampai mengolahnya Pak. Jadi foto-foto aja itu
kita milih foto itu cuma 1 jam. Itu jadi kita pokoknya ikut dikejar waktu seperti ya, itu ya, dikejar deadline, tapi alhamdulillah berbuah manis. Karena waktu itu kebetulan itu Kota Blitar itu penilaian kota sehat dari nasional ya. Itu waktu itu, dan Puskesmasan Wetan mewakilinya. Jadi setelah dari Dinkes itu cuma 1 jam milih-milih itu sama file-file itu, kita lari ke Puskesmas ya. Di situ harus ya, Bu, ya? Betul, harus menyambut tamu itu, kita buat yel-yel lah. Itu juga nggak ada persiapan. Ternyata alhamdulillah itu mendapatkan apresiasi juga. Mendapatkan nilai plus juga. Alhamdulillah. Perjuangan yang akhirnya berbuah manis ya. Oke, Bu Insiah, waktu kita sudah mepet, tapi ini tadi ada yang bergabung ya. Apakah untuk menjadi ibu rumah tangga yang berdaya harus menjadi surveillance atau barangkali ada cara yang lain? Ini dari Sukma di Blitar. Oh iya, terima kasih kepada Mbak atau Bu Sukma ya. Terima kasih atas gabungnya. Kita itu untuk menjadi wanita nggak usah karir ya, menjadi wanita yang berguna aja, yang berguna untuk masyarakat banyak. Itu tidak harus yang berembel-embel atau yang begini-begini ya. Kita itu yang terutama yang dari hati dan yang diterima di masyarakat kegiatan itu. Jadi yang benar-benar dibutuhkan di masyarakat itu kegiatan apa? Seperti senam ya. Senam itu kenapa kalau ada yang gratis di kampung kita ada, seperti senam tera, malah kita mengajak warga masyarakat sehat ya. Kenapa harus pergi yang harus bayar-bayar? Nah, seperti itu. Kan sama-sama olahraganya. Sama-sama sehatnya insya Allah ya Bu ya. Terus kegiatan ya, kalau kegiatan itu kumpulan arisan orang-orang seperti itu ya. Terus itu untuk apa? Kita lebih baik kumpulan orang-orang yang berguna untuk masyarakat. Seperti ini, kita sudah sama Pak Lurah sudah sepakat itu mau vaksin yang ini ya, yang kloter kedua ini. Jadi kita persiapkan juga ini kadernya ini. Itu kan juga berguna. Jadi di situ peran kader juga banyak, Pak. Terutama bagi mereka yang sakit ya, kalau seperti vaksin tadi ya. Itu kita datang ke rumahnya itu mengantar petugas kesehatan door to door ya, seperti itu. Jadi untuk Mbak Sukma ya, kita itu tidak harus yang berembel-embel ya. Kalau kegiatan ya, kalau kita pingin yang diperlukan di masyarakat yang berguna itu, apapun kegiatan itu pokoknya yang positif, yang bermanfaat untuk kita, yang bermanfaat untuk warga masyarakat ya, dan yang bermanfaat untuk keluarga kita juga, seperti itu. Ya. Jadi kalau seperti itu, apapun kegiatan yang kita lakukan itu akan berjalan enak aja nggih Pak, itu pasti diridhoi sama suami. Jadi kita jangan sembunyi-sembunyi punya kegiatan ya. Kalau suaminya nggak ada, kita begini. Itu malah menjaga kepercayaan pasangan juga penting ya Bu ya. Betul. Berkaitan dengan ridho suami, ini juga kebetulan pertanyaannya nyerempet nih ya. Kalau suami nggak mengizinkan, lah gimana toh Bu Insiah? Ini tidak disebutkan nama dari 536 di belakang. Gimana? Kalau suami tidak mengizinkan ya, ya pandai-pandai kita merayu. Berarti kalau suami nggak mengizinkan, berarti kita tidak terus terang. Iya. Jadi jangan main sembunyi. HP pun jangan main sembunyi sama suami. Jadi saya ini HP ya siapa-siapa yang pegang. Iya. Kalau ini WA dari WhatsApp dari siapa ini suami juga tahu Bu, malah ini ada cepet dihubungi ya, seperti itu. Jadi kita tidak ada rahasia. Kalau kita tidak ada rahasia, pasti suami meridhoi. Betul. Ya, pasti caranya kita menyampaikan aja ya Bu. Betul, caranya menyampaikan. Pinter ngerayunya juga. Pinter ngerayu dulu kata Pak Lurah. Jadi ini kuncinya yang satu Mbak Kirana. Kita itu kalau merayu suami, kita harus diimbangi. Apa jadi itu, Bu? Keluarga itu yang paling utama. Jadi keluarganya oke. Betul. Jadi terkendali, enggak kelendran seperti biasanya itu. Mungkin Bapak khawatir ya nanti kalau anaknya kelendran,
nggak dimasak nih lah seperti itu. Jadi munculkan kepercayaan dalam rumah tangga dulu. Jadi itu gini Pak, itu suatu rahasia. Suami itu akan betah di rumah kalau suaminya masak. Betul. Wah, Sina ya dibilang enak seperti itu. Betah di rumah kalau istrinya masak ya. Betul. Jadi lebih higienis. Kan daripada beli-beli ya, lebih hemat juga lebih ya, baik ditabung lah. Kita juga itu mempelajari anak-anak. Mah beli ini lebih baik buat. Jadi anak-anak juga mau gini buat, mah buatkan ini, beli bahan seperti itu. Jadi kan ini uang lebihnya bisa ditabung seperti itu ya. Itu saya buatkan itu. Celengannya anak-anak itu enggak mahal-mahal, itu dari kalengnya Aqua itu. Kita beri ya, bisa untuk masukkan uang. Jadi uang sisanya jajan itu kalau anak yang SD itu 3.000 ya, beli 2.000, yang 1.000 nanti ditabung seperti itu. Jadi kalau mau beli ini ya uangmu nanti ditambahi mama seperti itu. Jadi memang banyak sekali manfaatnya akhirnya betul. Dari cara tadi keterbukaan, merayu ya, dan pastikan memang di rumah tangga ini terhandle dengan baik ya. Deh, terima kasih Ibu Insiah, cukup menginspirasi, sangat bukan cukup lagi, sangat menginspirasi, apalagi ini barangkali untuk ibu-ibu muda seperti saya juga ya Bu. Nanti saya akan contoh ilmu-ilmu dari Ibu Insiah. Terakhir Bu, menutup perjumpaan kita hari ini, karena memang ini momennya menyambut Hari Ibu. Betul. Apa yang ingin disampaikan untuk ibu-ibu di luar sana? Untuk ibu-ibu yang di luar sana ya, itu mari kita karena zamannya seperti ini ya. Mari kita dukung program-program pemerintah ya. Jadi seperti ini ya, orang tua itu kebanyakan itu mengeluh ya mendampingi anak-anak untuk daring. Mari kita semangat, jangan patah semangat. Karena apa? Itu kita masih diberi kepercayaan untuk mendampingi anak-anak kita. Kalau nggak ada pandemi, anak-anak kan didampingi Bapak Ibu guru. Jadi kita tahu. Kesempatan kita ya, Bu. Iya betul. Kesempatan kita untuk mendekati anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak gimana itu seperti itu. Dan yang paling utama adalah meskipun kita itu embel-embelnya ibu rumah tangga ya. Jadi kita jangan hanya beberapa M itu aja. Kita harus menjadi wanita yang berguna untuk orang banyak. Ya, kita masih bisa berprestasi, masih bisa berdaya guna. Seperti itu. Ya. Terakhir ini barangkali juga anak-anak dan suami tercinta sedang mendengarkan apa yang ingin disampaikan untuk keluarga. Iya, ini kan mungkin saya ini ya bukan wanita sempurna nggih. Karena ya manusia itu nggak ada sempurnanya. Khusus untuk suami saya tercinta, Bapak siapa? Pak Sudarko, Pak yang Sudarko. Yang sekarang ini ada di Rumah Sakit Budi Rahayu. Saya sebagai seorang istri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini belum menjadi istri yang sempurna. Dan saya akan tetap berusaha dan tetap berusaha menjadi istri yang terbaik seperti itu. Untuk anak-anak? Iya, dan untuk anak-anak, terima kasih anak-anak atas cinta kasihnya selama ini, kekompakan kita ya. Meskipun cowok-cowok itu selalu juga membantu kegiatan ibunya ini, juga mau ngepel, mau mencuci baju, ya mau ikut memasak, itu juga anugerah yang terindah. Jadi nggak harus punya anak perempuan, ya. Jadi anak laki-laki pun bisa membantu ibunya seperti itu. Jadi terima kasih anak-anak selama ini sudah juga mendukung ya. Juga mendukung kegiatan mama, jadi nggak pernah merepotkan, nggak pernah ngerusui buku-bukunya mama. Catatan-catatan nggak pernah diarahkan aja, Bu, nggak pernah ya. Itu anak-anak pinter bener ya. Terima kasih anak-anak. Semoga kedepannya ini mama menjadi ibu yang lebih baik lagi. Amin. Yang menjadi ibu yang perhatian lagi itu. Semuanya itu untuk keluarga. Karena istanaku adalah
rumahku adalah istanaku. Ya, Oke, seperti baik. itu. Terima kasih Bu Insia, Sama-sama. luar biasa sekali untuk closingnya diperuntukkan keluarga tercinta Pak Lurah matur suwun Sami-sami, Bu untuk Kirana. waktunya Iya. hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Iya. dengan momen yang lebih berharga, Iya, dengan cerita siap, yang siap. lebih Siap. menarik lagi. Iya, iya. Sukses Iya. selalu untuk Kelurahan Gedok, Kecamatan Terima kasih, Blitar dan sama-sama, juga ya. Kota Blitar. Amin. Sampai Terima jumpa lagi. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Canda ramahmu, lembut sapamu, menghiasi hariku.